Gelap. Sanctuary tenggelam dalam malam tanpa bintang. Hanya cahaya kabut biru pucat yang samar-samar menerangi. Pemuda itu terduduk di tanah keras. Tubuhnya lelah, pikirannya masih dihantui bayangan kehancuran planet asalnya. Tiba-tiba, sebuah suara bergema langsung ke dalam jiwanya. Bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Suara itu dingin, datar, namun tegas. Kamu telah bangkit. Jantungnya berdegup kencang, pandangannya kabur, lalu simbol-simbol cahaya muncul di hadapannya, mengambang di udara. Bukan tulisan biasa, melainkan huruf-huruf jiwa yang terbentuk dari energi murni. Kelas tersembunyi terbuka, Raja Jiwa SSS. Status awal, jiwa berat, supremasi atas semua jiwa yang lebih lemah. Keahlian bawaan aktif, kecemerlangan jiwa berat, aktivasi, tak terbunuh selama 20 detik. Pemuda itu terdiam, nafasnya tercekat. Sebuah sistem, sebuah kekuatan asing yang kini melekat pada jiwanya. Ia menggenggam tanah, mencoba menenangkan diri. Apa ini? Kekuatan yang ditinggalkan nenek moyang? Atau sesuatu yang dikirimkan oleh langit? Seolah menjawab, suara itu kembali terdengar. Sanctuary adalah penjara dan medan ujian. Bertahan hidup, maka kau akan naik. Gagal, dan kau akan lenyap selamanya. Ia menelan ludah. Mata hitamnya berkilat di bawah cahaya kabut. Rasa takut mulai berubah menjadi kobaran api tekad. Jika dunia memusnahkan klannya, jika tangan penghakiman merenggut segalanya, maka inilah jalannya untuk membalas dendam. Tiba-tiba, sebuah tanah bergetar, dari balik kabut sepasang mata merah menyala muncul, seekor binatang jiwa buas, berkulit hitam pekat, bertaring panjang, tubuhnya sebesar kuda. Makhluk itu melongo dan lalu melompat ke arahnya. Pemuda itu membeku sepersekian detik, namun suara sistem bergema. Aktivasi darurat, kecemerlangan jiwa berat, 20 detik tak terbunuh dimulai. Tubuhnya berkilau hitam keemasan, cakar binatang jiwa itu menghantam dadanya keras, cukup untuk merobek batu, namun tubuhnya tidak bergeming. Serangan itu memantul, menghasilkan percikan jiwa yang menyalakan kabut sekitar. Pemuda itu menatap binatang itu, matanya berubah dingin. Untuk pertama kalinya, ia merasakan apa itu tak terbunuh. Tak ada luka, tak ada rasa sakit, hanya kekuatan yang mengalir deras. Dengan teriakan penuh amarah, ia balas menghantam makhluk itu. Tinju berbalut aura jiwa berat menghancurkan kepala binatang itu hingga meledak menjadi kabut jiwa yang berterbangan. Nafasnya terengah-engah. 20 detik itu berakhir, namun di dalam hatinya, ia tersenyum getir. Aku tidak mati, aku bahkan bisa membunuh. Suara sistem bergema lagi, tenang dan dingin. Selamat tuan rumah, selamat datang di jalan supremasi jiwa. Malam itu, di tanah terkutuk Sanctuary, pemuda itu benar-benar memulai kebangkitannya. Kabut biru masih berputar, sisa kabut jiwa dari binatang buas yang baru saja hancur melayang di udara. Pemuda itu berdiri di tengahnya, dadanya naik turun keras, tubuhnya dipenuhi peluh dingin. Namun, dalam matanya kini ada cahaya lain, cahaya seorang yang baru saja merasakan kekuatan di luar batas manusia biasa. Di hadapannya, simbol-simbol cahaya kembali muncul, membentuk panel tak kasat mata. Suara datar sistem bergema sekali lagi. Status tuan rumah, aktif. Kelas tersembunyi, Raja Jiwa SSS. Deskripsi, supremasi atas semua jiwa. Kendali mutlak atas ruh, jiwa, dan energi hidup. Tidak dapat diturunkan, tidak dapat ditiru. Jantung pemuda itu berdegup kencang. Raja Jiwa? SSS? Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dalam sejarah klannya, hanya ada kelas A. Jarang sekali muncul kelas S. Sementara SSS, itu bukan sekedar bakat, itu legenda. Bahkan para dewa jarang menyentuh tingkatan itu. Kelebihan awal kelas SSS,
jiwa berat. Setiap makhluk jiwa lebih lemah akan tunduk saat bertemu tatapanmu. Kemampuan bertahan alami meningkat seiring pertumbuhan jiwa. Potensi tidak terbatas. Pemuda itu menarik nafas panjang. Tubuhnya masih bergetar, bukan karena takut, melainkan karena euforia. Tubuh jiwa berat yang selama ini dianggap anugerah ternyata hanyalah pintu gerbang. Di balik pintu itu terbentang jalan supremasi sejati. Namun suara sistem belum selesai. Peringatan, kelas ini membawa perhatian. Keberadaanmu akan menarik entitas besar baik kawan maupun lawan. Bertahanlah atau binasa. Kata-kata itu menusuk telinganya. Ia sadar, kelas ini bukan hanya kekuatan, melainkan juga kutukan. Di dunia yang penuh persaingan, kekuatan luar biasa adalah pedang bermata dua. Semua akan mengincarnya. Ia menggenggam tangan. Kalau begitu, biarlah mereka datang. Aku tidak akan jatuh lagi. Saat itu juga, kabut biru di sekitarnya mulai bergerak sendiri, mengalir ke arahnya, tersudut masuk ke dalam tubuhnya. Jiwa binatang buas yang ia bunuh tadi sepenuhnya diserap menjadi energi baru. Ototnya menegang, nadinya berdenyut, aura jiwa berat semakin pekat. Ini berarti aku bisa menelan jiwa makhluk lain untuk memperkuat diriku? Gumamnya pelan, nyaris tak percaya. Sekali lagi, sistem seakan menjawab. Benar, jiwa adalah sumber kekuatanmu. Tundukkan, hancurkan, atau serap mereka. Itulah jalan seorang raja jiwa. Pemuda itu mengangkat wajahnya. Kabut gelap sanctuary terasa lebih pekat. Lowongan binatang buas lain menggema dari kejauhan. Tapi kali ini, alih-alih gentar, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Aku akan bertahan, aku akan menguasai. Jika seluruh alam semesta ini harus tunduk, maka biarlah begitu. Malam itu, di hutan asing sanctuary, seorang penguasa masa depan lahir.